Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya yang tak berbilang, yang tiada terhingga, sedemikian banyaknya sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka marilah kita semua untuk tetap beristiqamah mensyukuri karunia Allah. Hari ini kita berada di bulan Sya'ban, dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, lebih kurang 12 hari ke depan, kalau kita berpuasa pada tanggal 23 Maret, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka kita harus bersyukur kita berada di hari-hari menjelang bulan Ramadan ini. Dan kebersyukuran kita itu kita harapkan bahwa akan ditambah oleh Allah dengan menyampaikan niat kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, beribadah seoptimal mungkin supaya kita dapat meraih predikat takwa, predikat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa bersyukur itu tidak hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi harus diejawantahkan dalam bentuk amalia. Iman dan amal harus selalu beriringan. Sebab tanpa amal semuanya tidak akan berarti. Salah satu bentuk amal yang harus kita perhatikan adalah bentuk menambah wawasan keilmuan kita. Kalau orang mau pergi haji, maka dia wajib mempelajari manasik haji. Maka begitu pula mau memasuki bulan suci Ramadan, kita harus mempelajari puasa dan amalan-amalan ikutan lainnya supaya kita dapat meraih la'allakum tattaqun itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ilmu betapa pentingnya. Harus kita tambah terus khazanah perbendaharaan keilmuan kita ini. Supaya apa? Kita efektif dan meraih cita-cita yang kita inginkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil saja contoh salat syuruk, salat sunat yang ditegakkan setelah menyelesaikan salat subuh berjamaah. Kalau kita pria di masjid, kita duduk berzikir sampai terbit matahari. Banyak yang melakukan salat, padahal saat-saat sedang terbitnya matahari itu dilarang kita sholat, dihukumkan sebagai haram kita sholat di dalamnya. Yang boleh adalah menunggu saat naiknya matahari setinggi tombak, lebih kurang 10 sampai 15 menit, baru diperkenankan untuk sholat syuruk yang imbalannya luar biasa. Pahalanya setara dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah. Sempurna. Kalau tanpa ilmu kita beribadah, alih-alih kita mendapatkan balasan pahala, boleh jadi kita mendapatkan kebalikannya, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya kita beragama dengan senantiasa memanfaatkan karunia Allah yang berupa akal. Makanya bagi orang yang tidak berakal, la dina liman aqlu, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Maka fungsikan sebaik-baiknya akal kita ini mempelajari Islam sebenarnya. Di akhir zaman ini, betapa banyak orang mengeluarkan statement-statement yang keliru,
Kalau masalah dalam fikih, masalah furu'iyah, ya, dimaafkan. Yang paling berbahaya kalau itu sudah menyangkut akidah. Bagaimana kita menuhankan Allah, bagaimana kita mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani Rasul, mengimani kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita terima secara total. Jangan sampai karena kekurangan ilmu kita dengan lancang menolak Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu kata pun kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita dengan arogan menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, akhir-akhir ini banyak orang memperbincangkan diksi kafir di dalam Al-Quran. Padahal itu yang mengedepankan, yang mengungkapkan, yang memberikan pembelajaran kepada kita tentang apa dan bagaimana kafir itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu arogannya manusia mau mengganti diksi kafir di dalam Al-Quran. Siapa itu kafir? Sehingga orang begitu takut harus merubah kata kafir itu dalam Al-Quran. Kita lihat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang menyatakan Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, adalah Tuhan. Itu kafir. Tidak bisa kita bantah. Di ayat yang lain Al-Maidah 73, laqad kafaral ladina qalu innallaha tsalitsu salasa. Orang kafir itu adalah orang yang berkata bahwa Tuhan itu adalah satu dari yang tiga, Trinitas. Kita tidak bisa bantah. Dan orang lain tidak perlu keberatan. Agama-agama lain tidak perlu keberatan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Al-Quran. Al-Quran itu konsumsi ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya ya, apa yang mereka sebutkan tentang diri-diri kita umat Islam ini jauh lebih merendahkan. Kalau kufar, kafir itu artinya menutup, tidak menerima hidayah dari Allah, tidak menerima Muhammad sebagai nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Mereka menutup diri, kafir terhadap itu. Sementara mereka menyebut kita sebagai domba-domba yang sesat. Itu jauh lebih merendahkan, kita dianggap binatang. Dan kita juga dalam percakapan keseharian kita tidak akan memanggil teman-teman kita yang berbeda agama hai kafir, tidak. Jadi salahnya di mana? Kenapa kafir harus diganti dengan muslim, non-muslim? Apakah kita disuruh juga mengganti kuliah ayyuhal kafirun menjadi kuliah ayyuhal non-muslim? Na'udzubillah. Jemaah sekalian, salah satu tokoh yang mendorong untuk perubahan diksi kafir dalam Al-Quran ini bahkan berasal dari tokoh Islam. Dia berkata seperti ini, dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara, bangsa tidak dikenal istilah kafir, maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Betul, kita setuju bahwa setiap warga negara, apapun agamanya, sama haknya secara konstitusional. Tapi jangan lupa bahwa negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 dan dilanjutkan pada pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara menjamin kita kalau kita mau menjalankan agama dan kepercayaan itu, siapapun apapun agamanya sepanjang diakui di negara kita. Apa kata Islam? Syariat Islam. Syariat yang mana yang harus kita tegakkan?
Satu di antaranya adalah ayat Allah yang termaktub dalam surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengambil orang-orang kafir sebagai aulia, teman setia. Bahkan ahli tafsir yang lain menyebutkan pemimpin min dunil mu'minin. Lantas kau tinggalkan orang-orang beriman. Ini ajaran Islam yang harus kita tegakkan, dan negara harus melindungi kita di dalam mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran. Kita dilarang memilih pemimpin orang-orang kafir, meninggalkan orang-orang beriman. Ancamannya luar biasa. Allah mengancam kita kalau kita melanggar ayat-ayat Allah. Ancamannya apa? Basyiril munafiqin bi anna lahum adaban alima. Sampaikan berita. Ahli tafsir ada yang menyebutkan sampaikan berita gembira kepada orang-orang munafik. Apa itu? Azab yang pedih. Kenapa? Alladzina yattahidunal kafirina auliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai pemimpin lalu meninggalkan orang beriman. Ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka masih ingin juga mencari izzah, kewibawaan, powerness? Izzah. Fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya keperkasaan, kekuasaan, powerness itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Diancam kita jamaah sekalian dengan kemunafikan kalau kita melanggar perintah, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai pasal 29 ayat 2, negara harus menjamin kita itu. Kita pun menghargai orang-orang di luar dari agama kita jika ingin memilih pemimpin dari golongan mereka sendiri. La ikraha fiddin. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui bagaimana ancaman Allah terhadap orang-orang yang dengan pongahnya ingin mengubah Al-Quran, walaupun hanya satu kata saja. Ketahuilah bahwa dengan cara-cara seperti itu sesungguhnya mereka ingin melukai Allah dan Rasul-Nya. Allah memberikan ancaman, peringatan yang tegas. Innal ladina yu'zunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'addalahum adaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirat. Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat. Wa adalahum adaban muhina. Dan Allah menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Dihinakan Allah. Orang yang sesungguhnya selalu mempermasalahkan ayat-ayat Al-Quran berarti ada sesuatu yang salah dalam keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika disebutkan bahwa harta waris itu laki-laki bagiannya 2 kali dan wanita hanya 1. Ini dipermasalahkan. Itu berarti ada sesuatu yang salah dalam keberimanannya. Sama seperti orang yang mempermasalahkan kata kafir di dalam Al-Quran. Makanya ancaman Allah juga sangat pedih, sangat menghinakan. Innal ladina, kata Allah, innal ladina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina adzabun muhin. Sesungguhnya
orang-orang, ya, sesungguhnya orang-orang yang bertindak sewenang-wenang, memaksakan kehendaknya, orang-orang yang menghina, orang-orang yang merendahkan Allah dan Rasulnya, kubitu, mereka akan dihinakan. Kama kubital ladina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelumnya dihinakan Allah. Wa qad anzalna ayatin bayyinatin walil kafirina adzabun muhin. Dan kami sesungguhnya telah menurunkan ayat keterangan, dan bagi orang-orang kafir itu adalah azab yang pedih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, betapa banyak orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ingin merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menolak ajakan-ajakan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Diperlihatkan oleh Allah bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penduduk kota Pompei di Roma pada tahun 79 Masehi, berarti sebelum datangnya Islam, diazab oleh Allah dengan meletusnya gunung Vesuvius. Ribuan orang yang meninggal dalam keadaan berbuat nista, melakukan hubungan di luar pernikahan. Bagaimana keadaannya? Seperti itulah dia dimatikan oleh Allah dengan azab pedihnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi pembela agama Allah, pembela Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula lah yang memeliharanya. Allah menyatakan di sini kami, tidak dirinya Allah sendiri, tapi kami. Itu berarti ada oknum-oknum lain yang terlibat. Selain Allah, ada malaikat, ada hamba-hamba Allah. Kalau kita ingin termasuk dalam golongan yang disebutkan Allah memelihara ayat-ayat Allah, maka mari kita bela Al-Quran semampu kita, seoptimal mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah yang benar itu benar. Berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mengerjakan setiap yang benar dan menghindarkan diri kami dari setiap yang salah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Jadikanlah keinginan kami yang sebesar-besarnya menggapai keridhaan-Mu, menggapai kebahagiaan akhirat yang hakiki, bukan dengan dunia yang penuh pesona dan tipu daya yang sementara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya, mencintai Islam, membela Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Jadikanlah akhir kehidupan kami husnul khatimah, dan hindarkanlah akhir kehidupan yang su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.